Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Siang hari ini kita hadir dalam rangka podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Pada episode kali ini yakni mengenal lebih dekat hemoroid atau kadang-kadang istilah awam ambeien atau wasir. Telah hadir bersama saya ada dua narasumber dari dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiroso. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama, Dr. Warsinggi, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan MKes. Selamat siang, Dok. Waalaikumsalam. Yang kedua, Dr. Ibrahim Labeda, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dokter. Sebagaimana kita ketahui bahwa ambeien atau wasir atau hemoroid adalah penyakit atau kondisi yang terjadi akibat pembengkakan pembuluh darah pada bagian rektum dan anus. Dalam dunia medis, ambeien atau wasir ini dikenal dengan nama hemoroid. Ambeien umumnya tidak berbahaya dan dapat hilang dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Namun, Anda sebaiknya mengunjungi dokter apabila terjadi komplikasi yang lebih serius, seperti peradangan dan infeksi. Bila perlu, dokter juga dapat meresepkan obat wasir kepada Anda. Mungkin pertanyaan yang pertama pada Dr. Warsinggi, apa yang dimaksud dengan ambeien atau hemoroid? Iya, makasih para moderator, MC, senior saya Dr. Khalid yang super sekali. Makasih. Jadi mengenai hemoroid atau yang kita biasa sebut hemoroid adalah suatu keadaan di mana sebetulnya semua orang punya anal kasen atau bantalan anus. Namun jika ada sesuatu menyebabkan bantalan anus meluncur atau pembengkakan pada pembuluh darah itu dan meluncur ke bawah, itu yang menyebabkan ada gejala atau ada kelainan di dalam anus yang kita sebut ambeien. Jadi semua orang sebetulnya punya anal kasen, punya bantalan anus. Tetapi kalau tidak memberikan gejala, tidak meluncur ke bawah, tidak bengkak, tidak berdarah, maka bukan suatu kelainan atau ambeien. Nah, itu. Kemudian kenapa orang bisa menderita? Iya, baik. Jadi kalau ambeien sebenarnya ada dua. Mungkin saya sekaligus jelaskan, Dr. Khalid. Ambeien ada ambeien dalam, ada ambeien luar. Ambeien dalam manakala masalah terjadi akibat pembengkakan di pembuluh darah vena di dalam. Sedangkan kalau ambeien luar yang di luar. Kenapa orang bisa kena? Itu banyak faktor. Ada faktor-faktor risiko, banyak faktor. Yang pertama adalah ada juga faktor hormonal, faktor selalu mengedan, faktor buang air besar terlalu lama di kamar mandi. Apalagi zaman sekarang banyak WA, dia sambil membaca WA, sambil buang air besar, tiba-tiba ada meluncur di bawah. Itu menyebabkan juga faktor. Ada juga usia, ada juga hormonal. Banyak faktornya. Iya. Kalau kita melihat faktor risiko ini tadi, kira-kira yang paling menonjol apa, Dok? Faktor risiko tersebut? Yang paling banyak adalah faktor menonjol adalah lifestyle. Lifestyle pertama gaya hidup. Gaya hidup itu termasuk salah satunya tadi buang kotoran yang susah, yang lama di dalam kamar mandi, kurang minum, kurang banyak duduk, makanannya siap saji sehingga kurang air, makanan kotoran jadi menjadi keras, itu yang akan mendorong bantalan anus meluncur ke bawah. Nah, itu. Iya. Kemudian apakah penyakit hemoroid ini ada faktor keturunan? Nah, ini juga orang banyak kasus pasien menanyakan, kok di dalam rumah saya punya suami, bapak, ada juga ambeien. Perlu saya sampaikan bahwa hemoroid atau ambeien bukan faktor keturunan. Itu bukan faktor keturunan, itu betul-betul karena faktor multifaktorial, tapi yang utama adalah lifestyle, gaya hidup. Ya, tadi kalau tidak salah Dr. Warsinggi menjelaskan terkait ada hemoroid dalam, ada luar. Ini bagaimana sih gejala-gejalanya? Ya. Yang saya banggakan terhalit, jadi gejala-gejala yang selama ini jarang, banyak sekali orang rata-rata datang ke dokter bilang saya ambeien. Itu harus hati-hati. Tidak semua kelainan di dalam rongga anus, lubang anus itu adalah
suatu ambeien. Gejala utama yang paling sering dialami orang datang dengan gejala ambeien adalah biasanya adalah BAB berdarah. BAB berdarah khas segar, tapi diawali dari buang air besar dulu, baru netes darah. Itu baru tingkat pertama. Tetapi kalau ada nanti orang mengeluh biasanya adalah BAB ada benjolan keluar, tapi setelah itu menghilang lagi. Nah, itu juga khas untuk ambeien tingkat 2. Cuma harus hati-hati bahwa tidak semua benjolan di bawah anus itu adalah ambeien. Ya, untuk itu maka bagi teman-teman siapapun yang mendengar acara ini dan ada gejala yang seperti itu, sebaiknya tetap memeriksakan ke dokter, karena tidak semua kasus benjolan atau hilang timbul di distal di anus itu adalah suatu ambeien atau hemoroid. Iya. Tadi kalau tidak salah tadi ada disebutkan perdarahan. Ya. Sebetulnya ciri-ciri ambeien yang berat itu yang bagaimana sebetulnya? Ambeien itu ada, kalau yang ambeien dalam ada 4 tingkat. 4 tingkat. Kalau yang ambeien pertama itu hanya berdarah saja kalau setelah buang air besar, netes darahnya. Itu banyak sekali. Banyak pasien mengalami. Biasa itu dianggap sepele, tetapi kalau ada perubahan lifestyle, ada gaya hidup dirubah, itu akan hilang sendiri. Yang kedua adalah ambeien tingkat 2, yaitu buang air besar, ada benjolan yang keluar. Setelah benjolan keluar, selesai buang air besar, benjolannya masuk sendiri, hilang. Nah, itu tingkat 2. Benjolan yang nanti kalau buang air besar ada benjolan keluar, ada darah, tetapi tidak mau masuk. Kecuali kalau kita bantu, kita dorong dengan tangan, dengan jari, itu banyak juga kasusnya. Itu baru kita sebut ambeien tingkat 3. Yang paling besar terhalit yaitu manakala buang air besar keluar, selesai buang air besar, sudah ada darah, habis itu walaupun kita dorong pakai apa saja, mau pakai tangan, pakai sabun, biasa pakai jelly, pakai minyak, tidak mau naik. Itu yang paling berat, yang kita sebut ambeien grade 4. Itu yang orang akan selalu mencari pertolongan di saat yang seperti ini. Iya. Kemudian apakah ada tempatnya obat di sini? Iya, tanpa operasi. Iya. Iya. Jadi memang ambeien ada tingkatan-tingkatannya. Jadi memang berdasarkan rekomendasinya bahwa penanganan ambeien tidak harus selalu operasi. Untuk tingkat 1, tingkat 2 itu adalah dengan obat. Ada obat-obatnya sekarang di pasaran sudah banyak. Tingkat 3 dan 4 rekomendasinya memang operasi. Tingkat 3 dan 4 operasi. Tingkat 1 dan 2 cukup obat. Tapi tingkat 2 itu juga ada yang operasi, ada juga hanya obat saja. Iya. Tidak selalu operasi. Iya. Kemudian ada apakah hemoroid ini bisa mematikan? Secara umum sebetulnya tidak perlu takut orang dengan hemoroid. Kalau hanya hemoroid sebetulnya tidak akan ke sana. Mortalitas itu rendah sekali, tidak mematikan. Karena dia hanya menyebabkan lifestyle quality of life yang tidak nyaman. Tetapi jangan salah, Dr. Halid. Di Amerika banyak sekali biaya hanya untuk penanganan hemoroid. Tidak mematikan tetapi cukup mengganggu di dalam kehidupan, menurunkan kualitas hidup. Ya. Ya. Yang terakhir adalah apakah memang ambeien ini bisa sembuh sendiri? Kalau secara umum ambeien kalau tingkat 1 masih bisa. Kalau tingkat 1 dengan catatan kita mengerti, oh ini ada ambeien, ada buang air besar, ada menetes darah, selesai buang air besar. Tapi tidak ada benjolan. Kita rubah lifestyle. Minum air putih yang banyak, rubah pola hidup, jangan duduk terlalu lama, jangan buang air besar terlalu lama, kurangi merokok, insya Allah akan bisa medor sendiri. Ya, tanpa pengobatan. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak, Dok. Baik. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan berpindah ke Dr. Ibrahim. Jadi pertanyaannya, Dok, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dewi Warsinggi terkait adanya penanganan dengan obat-obatan operasi. Saya hanya mau memperjelas bahwa apakah penderita hemoroid ini harus dioperasi? Silakan, baik, Dok. Terima kasih Dr. Halid. Bahwa
seorang yang menderita hemoroid, kalau pada tingkat grade 1 atau tingkat 2, itu umumnya penanganannya secara medikamentosa, bisa diberikan dengan obat. Tetapi kalau sudah derajat 3 dan derajat 4, apalagi 4, itu tindakannya adalah operasi. Harus dilakukan operasi. Dan tujuan dari operasi itu tidak untuk membuang seluruh anal cushion, bantalan anus. Karena bantalan anus itu salah satu fungsi adalah untuk menahan pelatus, menahan kentut. Jadi kalau ada orang hemoroid, itu bantalan anusnya tidak dihabiskan. Supaya selesai operasi masih bisa menahan kentut. Karena kadang-kadang pasien, Dokter Halid tanya, dokter, kalau sudah dioperasi katanya tidak bisa menahan kentut. Tidak, bisa menahan kentut karena dokternya tidak akan mengangkat bantalan anusnya itu. Sehingga tetap dipertahankan gitu. Kemudian ini tadi terkait operasi, ya, terutama yang di grade 4. Boleh tahu dok macam-macam operasi pada hemoroid? Ya, makasih Dokter Halid. Jadi sampai saat ini operasi pada hemoroid itu masih dibagi atas 2 kelompok. Pertama secara open, jadi dibuka, jadi daerah yang membesar itu kita belah, kasih keluar dia punya hemoroid, diperkecil, kemudian diangkat, lalu dijahit. Yang kedua, ada yang memakai yang disebut dengan stapler hemoroidopexy. Stapler dok, jadi kita masukkan alat itu supaya hemoroidnya itu terangkat ke atas. Jadi stapler itu bukan mengangkat hemoroid, hanya untuk mendorong ke atas. Sehingga batas bawah dari hemoroidnya itu tidak kelihatan lagi. Dan karena sudah diblok pembuluh darahnya di proksimal, sehingga lama-kelamaan benjolan yang ada di anus itu akan mengecil dengan sendirinya. Itu kalau pakai stapler. Ada juga yang pakai hal RAR, hemorrhoidal arterial ligation. Jadi pembuluh darah pada hemoroidnya diligasi, dok. Jadi masukkan alat, ada alatnya masuk, bunyi tak 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 tak. Di sini ada pembuluh darah diklem. Kemudian diikat, dipotong. Ada lagi begitu, itu namanya hemorrhoidal arterial ligation yang pakai alat. Kemudian RAR-nya itu dijahit, dia punya anal cushion-nya, rectoanal rectopection. Jadi itu dijahit melingkar kemudian didorong ke atas, tidak dibuang. Seperti tadi, karena kalau itu dibuang, orang tidak akan bisa menahan kentut pada waktu pasca seperti itu. Jadi ada 2, open dan dengan teknik seperti itu. Jadi 2 cara ini sebetulnya apakah ada indikasi tertentu kepada orang-orang tertentu? Jadi tingkat yang dilakukan itu tergantung kepada dokter bedahnya sendiri. Jadi dari dokter bedah yang dia menganggap suka dengan teknik hal RAR, kemudian fasilitasnya ada, kemampuannya oke, bisa dilakukan. Atau dengan stapler. Kalau stapler itu ada alatnya juga. Kalau ada alatnya rumah sakit siapkan, Wahidin disiapkan alat untuk stapler. Hal RAR juga sudah ada di Wahidin. Jadi mau open tergantung dari dokternya, mau sekali open atau tidak. Tapi kalau dari segi biaya dok? Dari segi biaya, saya tidak pernah tahu biaya dari penderita yang operasi hemoroid. Saya tidak pernah tahu biayanya. Kemudian untuk staplernya, karena rumah sakit yang siapkan dok. Oke. Masih Dokter Halid yang direktur waktu itu, semua alat-alatnya disiapkan oleh rumah sakit. Jadi kita tahu saja caranya pakai. Kalau misalnya tadi kan sudah jelas sekali ya, mana yang indikasi dengan medikamentosa, mana dengan operasi. Kalau misalnya yang operasi ini tidak dilakukan, ini bagaimana dampaknya ini? Kalau ada penderita hemoroid, menurut dokter indikasi untuk operasi, penderita tidak operasi, penderita akan merana. Merana setiap saat. Kenapa? Kalau ada hemoroid, kalau ada orang ada ambeien di pantat, itu menyebabkan dia susah untuk buang air. Dan kalau susah buang air,
makin hari makin lama seperti itu menyiksa dia. Silahkan kalau Anda mau tersiksa, silahkan tahan. Kalau tidak mau operasi, yang mau rasakan itu toh adalah pasien, bukan dokternya. Jadi silakan. Iya. Ada memang satu yang menarik biasanya terkait operasi. Kadang-kadang kalau kita bilang operasi, kadang-kadang pasien memang kadang-kadang menolak ya. Sehingga biasa muncul pertanyaan, apa sih komplikasi yang bisa terjadi kalau dilakukan operasi? Ya, jadi operasi kalau dilakukan tindakan pada hemoroid itu memang ada beberapa komplikasi, dok. Ada beberapa komplikasi. Tetapi pada umumnya itu diminimalisir oleh dokternya. Karena itu akan timbul misalnya bagaimana pasca operasi menyempit lubang anusnya. Itu dokternya berusaha sekemampuan mungkin supaya itu jangan terjadi. Mungkin bisa perdarahan, pasca operasi perdarahan, apalagi kalau di open itu bisa terjadi seperti itu. Dan dokternya saat ini telah dianjurkan kepada seluruh dokter-dokter, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, untuk melakukan operasi dengan safe. Safe operation is better than excellent operation. Kita operasi excellent tapi tidak safe, tidak banyak membantu bagi pasien-pasien kita. Ada satu hal juga yang biasa terjadi, ini yang pada ibu hamil. Kadang-kadang ini muncul juga ini kira-kira bagaimana ini? Ibu hamil, kenapa hemoroidnya itu, ambeien-nya muncul? Karena kalau orang ibu hamil, di perutnya itu ada beban. Ada beban, ya. Ada beban yang ada di dalam perut. Makin lama, bebannya makin bertambah beratnya. Sementara aliran darah yang ada di anusnya, itu terganggu aliran baliknya, dok. Karena ada tekanan dari intraabdomen sehingga terganggu. Karena itu tidak bisa dihindari bahwa kalau orang hamil itu bisa tidak terjadi, itu tidak bisa dihindari, tetap bisa terjadi seperti itu. Dan kita harap bahwa tetap bisa konsultasi supaya ada obat-obat tertentu mungkin yang perlu diberikan sehingga obat ibu-ibu yang hamil ini tetap bisa menjalankan kehamilannya dengan baik sampai melahirkan dan ambeiannya tidak cukup menyiksa dengan dia. Pengalaman dokter terkait pasien-pasien yang dioperasi, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan? Ada untuk penyembuhan? Kalau pakai stapler 1 minggu. Oh begitu, itu lebih cepat lagi ya? Halral, kalau dokter Singgi selalu pakai Halral itu. Di rumah sakitnya itu pakai Halral. Jadi 1 minggu oke. Begitu ya. Itu, tapi kalau open memang karena dijahit lagi di luarnya. Jadi kalau buang air pasti turun buang airnya situ, mengganggu lagi luka operasi, lama terinfeksi seperti itu. Terakhir ini adalah apa pesan-pesan atau edukasi yang bisa diberikan kepada pasien? Baik, Dokter Halid, edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang hemoroid, Pak. Pertama, saya ucapkan ingat kata-kata tones. T pertama, kalau buang air usahakan hanya 3 menit. 3 menit saja di toilet. 3 menit. Begitu, jangan lama-lama. Yang kedua, hanya once daily. Sekali sehari. Jangan sampai berkali-kali pergi ke toilet untuk buang air. Itu menyakitkan itu. Pasti ada penyakit. Dan N, kalau perlu pergi ke toilet, no phone. Jangan bawa HP. No phone, no. Dan no phone itu, dan yang terakhir enough fiber. Enough fiber, serat, makan dengan baik. Dan yang terakhir dari saya, smoke less. Kalau perlu usahakan jangan merokok lah. Itu kira-kira. Terima kasih sekali ini. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang ini penyakit hemoroid atau biasa disebut dengan wasir atau ambeien, ini merupakan suatu kondisi di mana pembuluh darah di sekitar anus mengalami pelebaran, dan penyakit ini sangat umum terjadi. Jadi 1 dari 4 orang dalam suatu populasi dikatakan mengalami penyakit hemoroid. Dan kalau kita lihat bahwa pada dasarnya pengobatan wasir tergantung pada lokasi dan tingkat keparahannya,
Dan pada hemoroid eksternal serta hemoroid internal tingkat 1 dan 2 biasanya tidak perlu dilakukan operasi. Jadi operasi perlu dilakukan pada hemoroid eksternal yang menimbulkan gejala serta hemoroid internal yaitu tingkat 3 dan 4. Kemudian ciri-ciri ambeien stadium akhir atau yang cukup parah biasanya ukuran benjolan yang keluar dari anus saat mengejang cukup besar sehingga tidak bisa kembali masuk ke dalam anus. Selain itu ada darah di wasir yang menggumpal atau mengeras dan membentuk benjolan yang keras. Saya kira ini saja apa yang disampaikan oleh narasumber. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.